Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 8 ini kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana menggabungkan antara logika if, suitcase, operator pembanding, dan operator aritmatika. Nah, sekarang silakan kita buat menu program seperti ini. Ya, di sini ada 3 submenu, yaitu mana input data pembeli yang pertama, kemudian yang kedua input data transaksi, kemudian yang ketiga adalah exit program. Ya, nah ini kita gunakan dengan logikanya itu suitcase, ya, seperti yang minggu kemarin. Buat menunya seperti ini dulu. Kemudian ketika kita pilih menunya, contohnya kita pilih input data pembeli, ya, maka dia akan menampilkan untuk menginput data pembelinya. Kemudian sekalian untuk menampilkan laporannya, ya. Kemudian juga tampil menunya lagi, ya. Itu yang fungsi kemarin public state void ulang kemarin, ya. Nah, ini dia, ya. Kemudian yang kedua, menu yang kedua, ketika kita pilih input transaksi penjualan contohnya, ya. Di sini yang kita input adalah masukkan nomor faktur, masukkan tanggal, ya, masukkan jumlah beli, pilih kode barang. Nah, berarti di sini ada logika if, ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya ada logika if. Di mana letak logika if-nya? Terletak di kode barang, ya. Berarti di sini inputnya ketika kita inputkan kode barangnya 002, ya, maka nomor fakturnya akan muncul secara otomatis yang ini dipanggilnya, ya. Kemudian tanggalnya, ini tipenya string untuk tanggal, ya. Kemudian nama barang akan tampil, ya. Jadi yang tampilnya ketika kita pilih, tampilnya di dalam faktur, ya. Contohnya di sini kita pilih 002, maka akan tampil nama barangnya di laporan kulkas, harganya segini. Kemudian jumlah belinya, ya, dipanggilnya yang kita input, ya. Yang kita input. Berarti jumlah belinya 2 contohnya, ya. Berarti di prosesnya. Nah, berarti di sini ada bonus, ya, ada bonus atau eh, boleh juga kita ganti atau kita logikakan diskon. Kalau sekarang kita Bapak buat itu bonus, ya, bonus. Nah, berarti di sini ada ketentuannya nanti. Jika total bayarnya besar dari sekian, maka dapat bonus, tidak dapat bonus. Itu contohnya, ya. Nah, berarti di sini ketika kita eh, masukkan jumlah belinya 2, ya, maka di sini akan mendapatkan bonus dan total bayar, ya. Nanti ada ketentuan prosesnya. Kemudian di sini ada input lagi, setelah dapat total bayar, di sini ada input lagi, yaitu masukkan uang bayar. Apa gunanya? Ya, untuk mendapatkan kembalian, ya. Berarti seperti ini. Ketika kita masukkan uang bayarnya, ya, 3 juta contohnya, ya, 3 juta, ya. Kemudian dia kembaliannya akan secara otomatis ketika kita enter, ya. Dari mana rumusnya? Yaitu untuk mendapatkan kembalian berarti uang bayar dikurang total bayar, ya. Uang bayar, berapa uang bayarnya, ya, dikurang total bayar, maka dapat kembalian, ya. Itu untuk uh, input transaksi, ya. Berarti ada logika if di sini, ya. Nah, sekarang uh, untuk apa? Untuk programnya, ya. Berarti ketika kita exit, ya. Berarti ketika kita exit, pilih menu yang ketiga, ya, yang ketiga. Ketika kita exit, maka dia akan berhenti atau keluar, ya. Berarti seperti itu logika programnya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat programnya, kita praktekkan, ya. Coba kita praktekkan, ya. Nah, berarti di sini Bapak sudah buatkan programnya supaya tidak lama, ya. Nanti Bapak jelaskan secara detail. Nah, berarti di sini kita buat dulu project, ya, buat project, kemudian buat Java Pack, kemudian silakan buat kelas, ya. Kelasnya di sini Pak buat PT8 nomor BP nama, ya. Nah, berarti di sini di bawah public class-nya ini secara otomatis muncul, ya, udah tahu Saudara. Enter ke bawah dulu ini, ya. Ini enter ke bawah. Kemudian apa yang kita buat dulu, Pak? Ya, yang kita buat dulu adalah public static void main, bukan public static void ulang, ya, tapi di sini enter ke bawah, ya, di sininya, ya, dibuat apa? Dibuat dulu public static void main, ya, yang ini. Pak jelaskan ke bawah. Nah, ini, ya. Nah, ini yang dibuat dulu, public static void main ARGS, ya. Ini dulu, ya. Ini kita buat dulu, tetapi, ya, setelah kita buat, kita enter ke bawah, kita geser ke bawah. Ya, tolong diperhatikan ini, ya, digeser ke bawah, ya, sehingga tinggal di atas ini, ya. Nah, tinggal di atas ini.
Kan di sini di bawah ini kita buat tadi, enter ke bawah, geser ke bawah. Kemudian tinggal ini public kelasnya ya. Ini otomatis muncul ketika kita buat kelas ya. Kemudian di bawahnya ya, berarti di atas public void static void main-nya tambahkan seperti ini. Public static void ulang. Nah, apa fungsinya supaya bisa kita memilih menu ya. Menunya akan ditampilkan selanjutnya. Itu maksudnya ya. Berarti harus ada ini, public static void ulang ya. Kemudian baru tambahkan data input stream, input ya, new data input stream. Nah, ini adalah kelasnya ya. Nah, kemudian baru kita buat nama variable ya, variable untuk menu. Ya. Berarti untuk menu variabelnya kita buat namanya menu pilihan sama dengan 0, tipenya integer ya. Nah, kemudian untuk variabel input pembeli ya. Nah, kan tadi ada menunya input pembeli. Variabelnya apa saja? Nah, ada kode pembeli, nama pembeli, nomor HP, alamat ya. Ini dia. Ada 4 variabel ya. Tipenya semuanya adalah string ya. Kalau diingat itu, string ya. Kemudian variabel untuk penjualan. Nah, ini dia untuk menu kedua ya, variabel untuk penjualan. Ada di sini nomor faktur ya, tipenya string ya. Kemudian tanggal tipenya string. Nah, ini Pak jelaskan tadi kan. Kemudian untuk kode barang itu tipenya integer sama dengan 0 ya. Kemudian nama barang itu string, harga barang, total bayar, jumlah beli itu integer ya, integer. Kemudian bonus. Nah, ini yang tadi ya, bonus adalah string ya, bonus string ya. Kemudian uang bayar itu integer ya. Kemudian kembalian integer. Nah, setelah kita buat variabelnya ya, kita buat variabelnya, baru kita buat di sini menu programnya ya. Ini dia menu program ya. Ini adalah kepala programnya ya, program penjualan Anasa Elektronik ini ya, contohnya. Kemudian pilihan menunya ada 3 ya, input ya, kemudian input pembeli, input transaksi dan exit ya, ada 3. Nah, kemudian setelah kita buat judulnya, kepala programnya ini ya, baru kita masukkan pilihan menu ya. Nah, setiap menggunakan input itu harus diawali dengan try ya. Nah, ini try sehingga memunculkan ini exception A ya, otomatis ini ya, ketika kita pilih ini akan muncul. Di dalamnya baru kita masukkan input ya, input yaitu pilih menu program ya, pilih menu program. Contohnya di 3 ini menu yang mana kita pilih ya, itu maksudnya. Baru di sini masuk suite ya. Nah, menu pilihan ya. Jangan lupa di sini ya, buka tutup di bawahnya, bukan di tengah ini ya, bukan di antara buka dengan tutup. Tolong diperhatikan ini. Kemudian buka kurung, case yang pertama. Case yang pertama apa? Berarti menu yang pertama. Menu pertama adalah input pembeli. Nah, berarti di sini case yang pertama kita buatkan judul programnya. Ini ya, kepala programnya, yaitu input pembeli ya. Nah, case yang pertama berarti ini kepala programnya. Kemudian try ya, try buka kurung. Nah, di sini baru kita masukkan inputnya. Nah, jadi tolong diingat ya. Untuk inputnya harus di dalam try ya. Kepalanya baru di luar. Ini ya, kepala programnya. Nah, ini adalah inputnya. Ada 4 variabel ya. Input ya, kalau tipenya string berarti di sini panggil string titik value of ya. Ini ya, seperti ini ya. Udah Pak jelaskan minggu kemarin. Kemudian laporannya baru di bawah exception E-nya. Laporan apa? Laporan dari input ini ya. Input yang kita input ini kita tampilkan di dalam laporan. Ini dia. Ya, buat di sini kepalanya, ya, ini kepalanya, laporannya, itu kita buat kode pembeli adalah, maka tampilkan dari inputnya, ya, nama pembeli adalah tampilkan dari yang kita input, ya. Kemudian nomor HP gitu juga, tampilkan dari yang kita input, alamat gitu juga, ya. Maka dia akan tampil laporan untuk case yang pertama atau menu yang pertama. Kemudian di bawahnya tambahkan ulang sama break. Ya, apa gunanya? Supaya menu tampil lagi. Ya, supaya bisa kita memilih menu yang lain ya. Berarti jangan lupa ini. Kemudian baru masuk yang case yang kedua ya. Ini dia. Buat kepala programnya yaitu input transaksi penjualan ya. Ini ya, input transaksi penjualan. Kemudian try. Try ya. Try. Nah, setiap inputnya gunakan try ya. Nah, sehingga muncul otomatis apa tadi? Exception A. Ini dia ya, tampil di bawah. Nah, ini exception A-nya ya. Kemudian kita lihat ke atas lagi. Oke, kita input jumlah belinya ya, jumlah beli kita input. Kemudian di sini ada
pilih kode barang. Nah, ini dia ya. Berarti di sini ada logika if ya. Di dalam input transaksi penjualan ada logika if ya. Berarti contohnya seperti ini ya, berdasarkan ketentuan tadi ya. Nah, kita lihat dulu slide Bapak ya. Nih. Nah, ini adalah ketentuannya. Jika kode barang 001, maka nama barangnya adalah TP SAR ya. Nah, ini adalah untuk yang pertama ya. Kemudian harganya 1.550 ya. Kemudian jika kode barang 02, maka kulkas LG harganya 1.240 ya. Ini kondisi kedua. Kemudian yang ketiga kipas angin ya. Kemudian yang keempat adalah mesin cuci ya. Itu adalah logika if-nya ya, logika if-nya. Berarti di sini tipenya if-nya adalah integer ya. 001 integer berarti ya. Kemudian untuk mendapatkan total bayar yaitu harga barang dikali jumlah beli ya, dapat total bayar. Nah, di sini ada bonus yang Pak jelaskan tadi. Ini dia cara mendapatkannya ya. Jika total bayar besar sama dengan 5 juta, maka bonusnya voucher belanja ya. Jika total bayarnya besar sama dengan 8 juta, maka bonusnya kipas angin mini. Jika kecil dari 5 ya, kecil dari 5 maka tidak dapat bonus. Nah, itu ya. Kemudian kembalian uang bayar dikurang total bayar, maka dapat kembalian. Nah, itu ketentuannya ya. Nah, sekarang kita kembali, Bapak lihat kan, kita pilih kode barang ya. Ya, kode barang kita input. Nih, kita input, kemudian masukkan if-nya. Jika kode barang 001 ya, langsung saja buka kurung, nama barang adalah TP ya. Kemudian harganya 1.550.000 ya. Kemudian kode barang yang kedua 002, nama barangnya adalah kulkas ya, kulkas 1.240 ya. Kemudian kode yang ketiga ya, else if-nya ya ini ya. Kode barang yang ketiga yaitu nama kipas angin Miyako ya, harganya segini ya. Kemudian untuk yang keempat, karena dia hanya kondisi 4 if, berarti tidak kita buatkan ini lagi, kayak gini lagi, kode lagi, tapi langsung saja else nama barang, harga barang ya. Itu sudah ketentuan if-nya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita proses ya. Total bayar sama dengan jumlah beli dikali harga barang, maka dapat total bayar ya. Kemudian nah ini dia untuk mendapatkan bonus tadi ya. Jika total bayar besar sama dengan 5 dan ya, ini fungsinya supaya dia bisa membaca voucher belanja ya. Kalau tidak dia hanya membaca kipas angin saja. Itu makanya harus menggunakan if dan ini ya. Dan total bayar kecil dari 8 ya. Berarti jika total bayarnya besar sama dengan 5 juta dan kecil dari 8 juta, maka dapat bonus voucher belanja ya. Jika besar sama dengan 8 juta, dapat kipas angin mini. Jika kecil, nah tidak dapat bonus. Ya, jika kecil dari 5 juta tidak dapat bonus. Itu maksudnya ya. Nah, berarti di sini ada logika if-nya ya di kode barang, ada juga untuk mendapatkan bonus ya. Berarti ada 2 kali if di sini ya, 2 kondisi if ya. Nah, berarti di sini ya, sampai tidak dapat bonus, tutup kurung ya, tutup kurung, baru kita buatkan laporannya di dalam exception A, di bawah exception A-nya ya. Nah, berarti di sini kita buat judulnya nih ya, faktur penjualan, nih ya, faktur penjualan. Kemudian tampilkan nomor faktur, tanggal transaksi, nama barang, ya, jumlah beli, total bonusnya, total bayarnya dapat di sini ya. Panggil variabel yang kita buat di atas tadi. Maka dia akan tampil. Nah, sekarang setelah dapat total bayar, kita harus menginputkan uang bayar di sini ya. Uang bayar ini dia. Uang bayar ya. Berarti ada 2 kali input di sini ya, 2 kali try. Berarti tambah try lagi ya di dalam laporan ini ya, di dalam laporan. Inputnya tadi kan sudah tuh transaksi ya. Nah, buat input lagi itu lagi. Berarti menggunakan try. Try, masukkan uang bayar ya. Masukkan uang bayar. Contohnya total bayarnya segini. Uang bayarnya berapa? Maka dapat kembalian. Rumusnya seperti ini ya. Kembalian sama dengan uang bayar dikurang total bayar, maka dapat kembalian. Ya. Nah, kira-kira sampai itu. Ya. Dapat kembalian. Kemudian tinggal tambah nih, ulang break. Ya. Ulang sama break. Ya. Ulang sama break. Nah, sekarang bisa kita tambahkan satu lagi di sini, Pak. Bisa. Tambahkan di sini ya, case ketiga ya, case 3 ya.
Tambahkan di sini untuk apa? Ya, untuk exit, sistem titik exit ya. Nah, isinya apa? 0. Ya, maka dia akan berhenti ya. Itu kira-kira. Kemudian setelah itu kita tutup ya, ini ya tutupnya, jangan sampai ketinggalan ya. Cek nih tutupnya. Kemudian di bawah public static void main-nya tambahkan ulang. Nah, itu dia ya kira-kira ya. Tambahkan ulang supaya bisa menampilkan menu lagi ya, supaya bisa menampilkan menu lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Kita cek lagi ke atas ya. Nah, jangan lupa setelah kita buat public static void main-nya, enter ke bawah, buat public static void ulang ya. Masukkan data input stream, ya variabelnya, ya menu, input, ya. Kemudian case yang kedua gitu juga, input, logika if, ya. Kemudian ini untuk mendapatkan apa? Bonus, kemudian ini laporannya ya. Kemudian ada masukkan uang bayar ya, inputnya satu lagi. Kemudian baru exit, kemudian baru tambahkan ulang ya. Tambahkan ulang. Nah, kira-kira seperti itu programnya ya. Nah, sekarang kita save ya, kita coba run ya, kita coba run. Run file. Nah, ini dia tampilannya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita coba pilih menu ya. Menu yang mana contohnya? Kita masuk input data pembeli, berarti dia akan menampilkan input data pembeli. Kita coba saja yang nomor 2 ya. Enter. Nah, input transaksi penjualan ya. Kita buat FK 001 ya. Nomor faktur 001, tanggalnya 12 ya, 12 2020 contohnya ya. Enter. Jumlah beli. Nah, kita buat contohnya jumlah belinya 3 ya. Enter. Ya, pilih kode barang. Nah, kode barangnya tadi ada 4. Kita pilih aja 002 contohnya ya. Enter. Nah, maka di sini ketika kita masukkan kode barangnya, dia akan menampilkan di faktur yaitu ini ya. Panggil ini, tanggalnya dipanggil, jumlah belinya dipanggil ya. Harga barang otomatis muncul. Ya, dari apa? Dari logika if ya. Kulkas harga barang, nama barang harga barang otomatis dari kode barang yang kita pilih ya. Nah, ketika kita masukkan jumlah beli, dia akan memproses ya, akan mengkalikan antara harga dengan jumlah beli, maka dapat total bayar ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian kenapa tidak dapat bonus? Karena total bayarnya kecil dari 5 ya. Ini kecil dari 5 ya, kan berdasarkan total bayar tadi. Kemudian di sini masukkan uang bayar. Contohnya kita masukkan ya 4 juta contohnya. Ya, ketika kita enter maka dapat kembalian ya. Ini dia kembalian. 280 ya. Ini dia kembaliannya. Ya. Nah, apa fungsi ulang tadi ini? Tampil dia lagi. Tampil apa? Tampil menu lagi ya. Jadi kita nggak perlu close, jalankan lagi, itu maksudnya ya. Nah, kira-kira seperti itu logika programnya ya. Sekarang kita lihat lagi coding programnya, tolong diperhatikan nanti ya. Jangan sampai salah ya. Perhatikan tutup kurung, buka kurung ya. Ini dia variabel ya, variabelnya ya. Ini dia menunya ya. Pilih menunya, kemudian ini input yang pertama, case pertama. Kemudian case yang kedua ya, ada lagi if di sini ya, ini if-nya. Ini adalah if yang kedua ya, yaitu untuk mendapatkan bonus. Kemudian ada fakturnya di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pertemuan 8 ya. Nah, sekarang kita lihat slide ini ya. Bapak tampilkan. Nah, ya yang ini ya. Nah, berarti yang untuk latihan tadi, untuk latihan pertemuan 8 tadi tidak perlu saudara praktekkan di laptop saudara, ya. Yang perlu saudara praktekkan adalah silakan saudara kerjakan soal kuis ini, ya. Ya. Nah, logikanya hampir sama dengan latihan yang tadi, ya. Silakan saudara buat ya folder dan project dengan namanya nih ya. PT8 underscore nomor BP underscore nama underscore quiz. Berarti ini nama folder dengan nama project ya. Kemudian nama kelasnya quiz nomor BP ya. Kemudian silahkan saudara buat menunya seperti ini. Nah, berarti ini menunya yang harus saudara buat ya. Sudah Pak persingkat, tidak ada input data pembeli, tidak ada ya.
Kemudian yang Bapak buat hanya input transaksi penjualan saja. Kemudian exit, ya 2 saja menunya, ya. Silakan saudara buat seperti latihan yang tadi, ya. Logikakan sendiri, kemudian silakan tentukan tipe datanya sendiri, ya. Nah, ini adalah untuk soal kuis, ya. 5 orang tercepat tidak usah ikut ujian UTS, ya. Berarti silakan nanti saudara usahakan, ya. 5 orang tercepat tidak usah ikut ujian. Nanti akan Bapak langsung cek setelah hasil kuis saudara masuk, akan Bapak cek, ya. Kemudian yang tidak sesuai dengan ketentuan atau ada error, ya, walaupun dia 5 orang tercepat, contohnya ada error, ya, yang nomor 2 mengirim contohnya. Kemudian Bapak akan ambil yang keenam, ya. Kalau ada yang 5 itu ada yang programnya error atau tidak jalan, maka akan Bapak ambil yang keenam. Kemudian ada lagi contohnya, yang keempat tidak jalan programnya, akan Bapak ambil yang ketujuh. Gitu, ya. Jadi silakan usahakan, ya. Tidak usah ikut ujian, berarti tinggal melapor saja ke Bapak pas ujian, udah selesai, ya. Nah, kemudian itu ketentuannya, silakan saudara kerjakan ini, ya. Ini menunya, buat seperti ini. Kemudian input transaksinya ketentuannya seperti ini, ya. Silakan masukkan nomor transaksi, ya, inputkan nomor transaksi, tanggalnya, masukkan jumlah beli, eh, masukkan pilih kodenya, kode barangnya, ya. Kemudian setelah kita pilih kode barang, akan tampil di laporannya, ya, di laporannya logika if, ya. Contohnya kita pilih 02, maka tampil monitor harganya 2.500.000, kemudian jumlah belinya 4, ya, maka dapat total bayarnya segini, ya. Masukkan uang bayarnya, ya, maka dapat kembalian. Kemudian menunya tampil lagi, ya, gitu ya. Kemudian ini ketentuannya, ya. Jika kode barangnya 01, maka nama barangnya laptop, ya, 5 juta harganya. Kemudian jika kode barang 002, maka nama barangnya monitor, harganya 7.500. 003 namanya printer, harganya 7.500. 04 maka nama barangnya mouse, ya, harganya 18.000 cuma, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan total bayar, rumusnya adalah harga barang dikali jumlah beli, ya, dapat total bayar. Kemudian kembalian uang bayar dan total bayar. Nah, di sini juga sudah Bapak persingkat, tidak ada bonus, tidak ada diskon Bapak buat, ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk kuisnya. Ya, kenapa Bapak persingkat? Karena waktu kuisnya hanya 2 jam, ya. Jadi tidak sama dengan latihan, ya. Latihan yang kemarin-kemarin kan Bapak kasih waktunya lama sampai jam 6 sore, ya. Nah, kalau sekarang karena kuis waktunya cuma 2 jam. Jadi siapa yang kira-kira Pak memahami materi sebelumnya, maka dia akan jalan untuk kuisnya, ya. Oke. Kemudian itu mungkin untuk pertemuan 8 kita, ya. Silahkan nanti dikerjakan kuis yang Bapak kasih, ya. Kalau seandainya di videonya tidak jelas soal kuisnya, nanti akan Bapak kirim di WA Group, ya. Oke, sekian dari pertemuan 8 kita. Untuk pertemuan 9 kita kemungkinan kita ujian UTS, ya. Selamat ujian, semoga berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.